Oke hello everyone, welcome to Analysis dan update lagi seputar koin kripto. Dan di video ini berhubung banyak dari kalian yang request lewat kolom komentar pada beberapa postingan video saya sebelumnya untuk minta bahas lagi dan update lagi seputar Zerebro. So kita bakalan bahas lagi dan update lagi seputar token AI Agent ini. Dan mungkin saya cukup mengerti ya kenapa kalian banyak yang request dan minta update lagi, karena memang secara projectionnya dalam beberapa waktu terakhir sepertinya kalau kita perhatikan makin turun nih teman-teman. Dan ya kita akan bahas beberapa hal seputar Zerebro ini, dan juga mungkin kita akan coba sedikit kulik ya untuk narasi AI agentnya juga nih, yang mana terkait langsung dengan Zerebro ini. Tapi tentu sebelumnya disclaimer alert bahwasannya video ini sama sekali nggak bermaksud buat mengajak teman-teman semua menjual ataupun membeli aset tertentu, dan juga sama sekali tidak bermaksud untuk mempromosikan aset tertentu. So always do your own research karena this is not financial advice. Dan per video Nisa Record, Zerebro ini ada di harga kisaran 0,033 US dollar per tokennya. Dan untuk peringkat market cap-nya ada di peringkat ke 671 nih teman-teman. Dan seperti biasa, peringkat maupun harga dari Zerebro ini sangat mungkin berubah di kemudian hari, baik bisa naik maupun turun teman-teman. Dan di sini kalau kita perhatikan ya, mungkin pertama-tama kita bisa lihat dulu dari chartnya ya teman-teman, sebelum kita ke data-data lain nanti seputar narasinya dan lain-lain. Di sini kalau kita perhatikan by chart, terakhir kali saya bahas Zerebro itu masih di range harganya yang kisaran sini teman-teman kalau nggak salah. Yang mana intinya dia masih bertahan ya di important areanya yang ada di sini teman-teman. Jadi masih bertahan di important areanya nih yang di kisaran sini. Tapi ya kita tahu nih sangat disayangkan dia breakdown ke bawah teman-teman. Which is ini membuat saya menggantinya ya untuk important area yang di sini dari yang sebelumnya markingnya atau penandanya adalah demand area, saya ganti menjadi supply area gitu. Dan dia breakdown turun ke bawah, dan ternyata dia tertahan atau berhenti ya di area demand atau area support yang ada di sini. Yang mana teman-teman boleh banget cek langsung. Kalian boleh mampir ke video pembahasan saya yang sebelumnya. Skenario yang ini juga udah saya paparkan dan cukup jelas waktu itu. Harusnya buat teman-teman yang mungkin nonton ya hopefully bisa ya quote on quote mungkin terselamatkan portofolionya mungkin dan lain-lain lah ya. Tapi intinya demand area ini atau area support yang di sini sudah saya marking sejak video-video sebelumnya. Kalian juga boleh cross check langsung karena videonya sama sekali nggak saya hapus dan lain-lain. Kalian bisa cek secara langsung apa yang saya katakan di video-video sebelumnya sebagai ya quote on quote mungkin untuk referensi kalian juga dan bukti juga gitu ya bahwasannya memang video yang saya buat itu secara berkala dan memang saya update terus gitu. Dan di sini kalau kita perhatikan Zerebro setelah dia breakdown ke bawah, dia breakdown and then tertahan ternyata di demand area yang ini, yang mana tentu saya menandai area ini juga bukan asal ya, karena memang kita bisa lihat secara historical teman-teman bisa melihat area ini banyak sekali menahan pergerakan harga Zerebro. And then ketika kalian menempatkan area support atau ya quote unquote demand areanya atau area pentingnya di tempat yang tepat, maka mungkin ya ada tendensi atau ada kecenderungan untuk suatu koin bisa rebound di area tersebut gitu. Ya termasuk seperti ini gitu ya. Dia rebound ke atas dan dari bawah sini kalau kita ukur ke atas ya dia mengalami kenaikan 30-an% lebih teman-teman. Kalian bisa lihat sendiri. Dan di sini dia sempat hit lagi atau testing lagi ya di resistance yang ada di sini teman-teman. Yang mana ini adalah salah satu pergerakan yang cukup wajar, di mana ketika suatu aset itu breakdown dari important area tertentu, maka ada kecenderungan buat dia testing kembali gitu ya. Ya mungkin kalau kita lihat seperti ini ya. Tapi ya kita tahu nextnya sangat disayangkan buat Zerebro ini nggak mampu breakout dari supply area yang di sini, dan justru ini mengonfirmasi ya bahwasannya di sini adalah resistance dan ada selling pressure yang cukup signifikan dari area ini untuk Zerebro. Dan ternyata kalian bisa lihat nextnya harga Zerebro ini kembali mengalami penurunan atau koreksi, yang mana per satu candle ini aja itu ya belasan persen teman-teman untuk badinya gitu ya. Dan di sini kalau kita perhatikan juga so far ya, ini kita nggak bisa bilang Zerebro ini bullish banget, karena memang kalian bisa lihat ya so far dia mulai mengalami penurunan yang cukup signifikan. Dan ya mungkin beberapa dari kalian yang mungkin hold dari Zerebro ini harusnya cukup terdampak nih dari portofolionya. Dan coba nih kalian boleh dong komen untuk kondisi portofolio kalian, terutama buat holder Zerebro ya. Apa kabar gitu? Buat teman-teman yang mungkin hold atau holder dari Zerebro ini, boleh komen di kolom komentar di bawah jika berkenan. Gimana kondisi dari portofolio kalian gitu? Apakah bang lagi minus bang di Zerebro bang, atau oh masih aman bang, masih floating profit gitu misalnya, mungkin seperti itu ya. Boleh komen di kolom komentar di bawah. Tapi ya buat teman-teman yang mungkin catch the opportunity ketika masih di demand area ini ya congratulations, harusnya teman-teman juga masih pada profit. Dan kalau kita perhatikan juga ada beberapa skenario yang mungkin terjadi sama Zerebro ini. Tapi tentunya sekali lagi ini adalah POV dan sudut pandang saya. Bisa aja salah, bisa aja keliru. Maka dari itu kalian harus banget analisa mandiri dan do your own research gitu.
Belum tentu ketika skenario yang saya berikan sebelumnya bener, terus yang ini bakal bener lagi gitu, belum tentu ya teman-teman ya. Bisa aja keliru dan bisa aja salah. Kalian harus banget analisa mandiri, harus banget do your own research. Nah, di sini pertama-tama untuk skenario yang pertama ya, I think teman-teman melihat selling pressure yang seperti ini dengan adanya konfirmasi rejection yang ada di sini, ini mengartikan bahwasannya sellers ini masih take control teman-teman, dan ada potensi buat Zerebro ini. I think di posibilitas pertama adalah dia bisa turun lagi atau testing lagi atau menuju lagi ke demand areanya atau area supportnya yang ada di bawah sini teman-teman. Mengingat ya ternyata selling pressure cukup signifikan, dan bahkan ketika kemarin ya lebih tepatnya membentuk candle yang bullish, ya kalian bisa lihat ekornya sepanjang apa. Dengan ekor yang panjang seperti ini, yang ke atas seperti ini ya, ini kan berarti candlenya sempat sampai atas and then terkena penurunan atau selling pressure ke bawah gitu, which means memang tekanan jualnya ternyata cukup besar ya sepertinya di Zerebro ini, dan ada potensi buat dia ya masuk gitu ke skenario pertama, yaitu skenario bearishnya di mana Zerebro ini bisa aja turun atau koreksi ke bawah ya, atau menuju lagi ke demand areanya. Dan hopefully mungkin ya ini harapan yang banyak eh diinginkan oleh para holder Zerebro adalah jangan sampai Zerebro ini breakdown ke bawah gitu. Karena kalau Zerebro ini breakdown ke bawah, maka Zerebro ini akan ya quote unquote balik lagi ya sepertinya ke fase bearishnya, dan ada potensi justru dia bisa menuju lagi nih atau coba menguji lagi nih di low point yang ada di bawah sini gitu ya teman-teman. Dan mungkin ini banyak tidak diinginkan pastinya oleh holder Zerebro gitu. Ya tentu konfirmasinya cukup sederhana. Konfirmasi yang bisa teman-teman lihat adalah di area ini ya, hopefully nggak di breakout atau nggak di breakdown lebih tepatnya, karena kan sebelumnya di sini ketahan nih ada rebound yang cukup impulsif ya, dan mengonfirmasi bahwasannya ada tekanan beli yang cukup signifikan di range di area ini gitu. Tapi jika ternyata next ya yang terjadi adalah seperti ini teman-teman, let's say kayak dia turun and then ya konsolidasi tipis-tipis and then turun gitu ya, tentu itu akan menjadi skenario yang cukup negatif ya jika seperti ini gitu yang terjadi. So konfirmasi adalah di area ini hopefully nggak di breakdown, dan itu adalah skenario pertama yang bisa teman-teman perhatikan. Namun di sini kita juga harus lihat dari sisi sebaliknya, di mana kalau kita berkaca ya dari skenario bullishnya atau skenario yang positifnya, skenario positif ini bisa terjadi apabila Zerebro ini berhasil breakout dari supply area atau resistance yang ada di atas ini gitu. Saya tahu itu gak mudah mungkin ya, dan mungkin juga butuh liquidity yang cukup signifikan. Tapi ya di sini kalau kita perhatikan, selama Zerebro ini nggak mampu breakout dari area supply atau resistance yang ada di atas ini, berarti kan dia akan bermain di range yang ya kisaran ada di sini lah ya mungkin ya kita bisa sebutnya. Di sini kalau saya coba lebih rapihin teman-teman, nah di sini lebih kurang mungkin dia bakal bermain di range ini aja. Dan ya kita tentu nggak bisa mendapatkan konfirmasi apapun nih dengan dia masih bermain di range harga yang ada di sini. Dan hopefully ya jika memang Zerebro ini mau bisa lagi back on the track di track bullishnya, ya dia harus berhasil breakout nih dari area resistance yang ada di atas ini. Yang mana kalau kita perhatikan Zerebro di sini, kalau teman-teman lihat ya dari stochastic RSI-nya yang di bawah sini, di sini coba saya perjelas dulu. Nah, di sini kalian bisa perhatikan bahwasannya Zerebro ini kalau kita lihat ya secara stochastic RSI untuk Zerebro nih sebelumnya kan sempat oversold cukup lama teman-teman. Kalian bisa lihat di sini dia oversold cukup lama, dia turun terus, dan di sini sampai di satu titik ternyata dia climbing up dan price action-nya ikutan gitu. Ya memang sekarang untuk Zerebro nih mulai climbing up, tapi ya kita belum lihat konfirmasi apapun. Ya hopefully bisa climbing up lagi jika memang dia hendak melanjutkan skenario bullishnya, yang mana tentu konfirmasinya cukup mudah, dia harus berhasil breakout ya dari resistance gitu yang ada di atas ini. Jadi intinya konfirmasi yang bisa teman-teman perhatikan adalah area supply di sini dan demand area di bawah sini teman-teman. Lebih kurang seperti itu. Dan di sini kalau kita coba cek dari beberapa data ya seputar Zerebro, let's say kita coba cek satu persatu mulai dari sini teman-teman. Nah, ini adalah data social mind-share atau lebih tepatnya kalian bisa lihat percent share dalam 7 hari terakhir ya untuk berbagai narasi. Dan kita sama-sama tahu bahwasannya Zerebro ini sangat erat hubungannya dengan narasi yang namanya AI agent. So di sini kita akan coba cari untuk narasi AI agent dan kita bisa menemukannya di sini gitu ya. Dan kalau kita perhatikan, jujur saya ini cukup sering memperhatikan untuk data di sini, dan kita bisa perhatikan bahwasannya memang narasi AI agent ya sepertinya mulai turun dan mulai kebalap nih dari segi percent share-nya dengan berbagai narasi lain gitu ya. Teman-teman juga mungkin bisa perhatikan di sini, yang mana secara percent share dalam 7 hari terakhir narasi AI agent ini percent share-nya hanya tinggal 0,53% gitu. Which means memang sepertinya mulai ada penurunan gitu ya. Tapi meskipun demikian memang kita nggak bisa pungkiri bahwasannya AI ini tentu akan menjadi
revolusi teknologi ya tentu di masa depan, tapi so far untuk sekarang ini kita tidak melihat bahwasannya social mention-nya itu ke arah AI agent gitu. Kita bisa lihat di sini mulai turun, tapi bukan berarti AI agent itu bakalan mati gitu. Bukan berarti seperti itu, bisa aja dia nanti naik lagi. Tapi so far untuk sekarang ini berdasarkan data yang ada di sini, kita bisa lihat bahwasannya narasi AI agent ini secara persensial memang ada penurunan, lebih kurang seperti itu. Dan di sini kalau kita perhatikan data dari Coinbase, nah di sini kita bisa lihat Cerebro dalam 24 jam terakhir ada sekitar 139.000 US dollar yang terlikuidasi di Cerebro ini, dan di sini untuk value yang terlikuidasinya didominasi oleh long position karena cukup wajar ya. Memang rejection keras yang ada di sini mungkin membuat orang-orang atau para pelaku pasar yang membuka posisi long dengan over leverage ya kena likuidasi gitu. Dan tentu besar harapan saya teman-teman nggak jadi bagian dari angka-angka ini gitu ya. Kemudian di sini kalau kita lihat derivatif datanya memang dari segi volume dan juga open interest ini sangat mengecewakan atau cukup mengecewakan teman-teman, di mana volumenya turun hampir 50%-an, lebih tepatnya di sekitar 48%, dan open interest-nya turun sekitar 6%-an gitu teman-teman. Ya lumayan ya untuk penurunannya. Kemudian by analytic kalau kita perhatikan di sini, nah kita bisa lihat bahwasannya di bulan Mei ya Cerebro ini di closing dengan negatif, sangat disayangkan sekali, itu minus sekitar 37,6% teman-teman ya. Dan di bulan Juni ya meskipun kita dibuka dengan cukup positif ya di sekitaran 8%-an, tapi ya di bulan Mei ya tentu ini menjadi pukulan yang cukup signifikan gitu buat Cerebro, mengingat memang beberapa mungkin altcoin ataupun bahkan meme coin lain ada yang tetap positif gitu di bulan Mei gitu ya. Tapi ya meskipun demikian kita bisa lihat return Cerebro di kuartal 2 ini masih plus, yaitu sekitaran 14,6% secara average atau secara rata-rata gitu. Dan gimana menurut teman-teman seputar token AI agent satu ini ya untuk Cerebro ini, gimana menurut kalian? Apakah menurut kalian ini masih menarik atau justru menurut kalian ini nggak menarik lagi gitu? Dan ya di bulan Juni ya lebih tepatnya menurut kalian gimana? Boleh tulis pendapat teman-teman di kolom komen di bawah, dan juga buat kalian yang mau request analisa koin jangan malu-malu, jangan sungkan, kalian bisa langsung request aja di kolom komen di bawah. Dan sesuai janji saya kalau misalkan banyak yang tertarik atau banyak yang request juga sama topik yang kalian request, maka akan saya usahakan buat update dan bahas cepatnya kayak Cerebro ini contohnya teman-teman. Dan juga buat teman-teman yang mungkin mau mampir nih ke berbagai account sosial media saya, kalian boleh mampir ke Linktree yang tertera di bio account TikTok atau Instagram saya, ataupun teman-teman juga bisa mampir ke link yang tertera pada description di channel YouTube saya, maksudnya kalian bisa mampir ke situ dan ada Linktree juga, dan kalian bisa nemuin nih atau mengunjungi berbagai platform sosial media saya gitu. Kemudian buat teman-teman yang mau request analisa koin sekaligus support saya juga, kalian bisa requestnya lewat link traktir di sini dan nanti bakalan dapat special mention dari saya dan bisa sekaligus support saya juga gitu ya. Dan ya lebih kurang seperti itu buat pembahasan seputar Cerebro. Kalau ada yang mau ditanyain boleh komen aja di kolom komentar, dan jangan lupa kalian bisa request analisa koin juga di kolom komentar di bawah. Dan itu aja buat video kali ini. Thank you dan sampai jumpa di video-video selanjutnya.